Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-236 2022, Rabu 24 Agustus 2022. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Saya akan baca untuk kita. Demikian tertulis, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. For who has known the mind of the Lord so as to advise him? But we have the mind of Christ. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan renungan ini dengan tema mengetahui pikiran Tuhan. Mengetahui pikiran Tuhan. Paulus jujur menyampaikan bahwa tak seorang pun manusia dapat mampu mengerti pikiran Tuhan. Ketidakmampuan manusia mengerti pikiran Tuhan menyebabkan kita tidak bisa menasihati Tuhan. Paulus hanya menegaskan bahwa manusia hanya mampu memiliki pikiran Kristus, tetapi tidak bisa mengetahui pikiran Tuhan. Paulus lebih menyegarkan pikiran kita bahwa manusia cenderung untuk melakukan dosa. Pikiran manusia secara secara alamiah lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, merugikan dan berdosa. Itulah sesungguhnya arah dari pergerakan pikiran kita. Artinya tidak mampu mengerti pikiran Tuhan. Tetapi pikiran kita lebih cenderung melakukan dosa, berpikir yang jahat, dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah natur pikiran manusia. Sebagai manusia memang kita tidak dapat sepenuhnya memahami Tuhan dengan segala pikiran dan keputusan Tuhan secara sempurna. Kita tidak mampu secara manusia. Daud saja yang adalah tokoh kitab suci yang dikenal semasa hidupnya, yang sangat dekat dengan Tuhan, pernah mengungkapkan dalam satu mazmurnya berkata, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan. Daud mengakui itu. Betapa sulitnya dia mengetahui pikiran Allah. Betapa besar jumlahnya, artinya pikiran Allah itu. Jika aku mau menghitungnya lebih banyak daripada pasir. Itu nanti kita baca Mazmur 139 ayat 17 sampai 18. Itu pengakuan Daud bahwa dia sendiri tidak mampu mengetahui pikiran Tuhan. Karena pikiran Tuhan begitu banyak dan begitu luas. Lebih daripada banyaknya pasir di laut. Nah ini. Namun sebenarnya dari teks hari ini kita boleh belajar beberapa kebenaran yang mendasar yang dapat kita pegang agar kita memahami dan lebih mudah menerima pola pikir Tuhan. Sehingga nanti kita dapat menuai buah dari penerimaan itu. Apa itu? Yang pertama, ada perbedaan yang jauh di antara pikiran Tuhan dan pikiran manusia. Ada perbedaan yang jauh antara pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Ada perbedaan yang jauh. Nah, Yeremia dengan sengaja menuliskan catatannya bahwa dia mengatakan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan sendiri pun sudah menyatakan rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia dan jalan Tuhan itu bukanlah jalan manusia.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku, kata Tuhan, dari jalan manusia. Dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan manusia itu lebih rendah dibanding rancangan Tuhan. Nah, membuat rencana untuk masa depan adalah baik. Ya, membuat rencana untuk masa depan adalah baik. Menentukan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, itu juga baik. Namun kita harus menyadari bahwa sepandai-pandainya kita manusia ini merencanakan jalan hidup kita atau memikirkan hidup kita, tidaklah mungkin hanya untuk menentukan masa depannya. Kita tidak mungkin menentukan masa depan kita. Kita tidak mungkin mampu menyatakan bahwa saya pada masa depan seperti ini. Tidak bisa. Kita hanyalah merancang, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Nah, kehidupan tidaklah sesederhana prinsip 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita tidak perlu menyadari bahwa jauh di atas perhitungan manusia, Allah telah jauh memikirkan kita. Jadi pikiran Allah dengan pikiran manusia adalah sangat jauh. Pikiran Allah jauh melebihi akal dan pikiran manusia. Ini yang pertama yang mau kita renungkan dari bagaimana kita mengetahui pikiran Kristus dan pikiran Allah. Pertama, ada perbedaan yang jauh antara pikiran manusia dengan pikiran Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin kita mengenal dirinya dan memahami kehendaknya. Tuhan ingin kita mengenal dirinya dan memahami kehendaknya. Hosea mencatat dalam Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia Tuhan, bukan korban sembelihan. Nah, jadi Tuhan berkata begini, aku menyukai kasih setia, ya, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya Tuhan hendak mengatakan bahwa aku tidak menyukai korbanmu, tetapi yang aku suka ialah kau setia dan mengenal pikiran Tuhan. Nah, artinya lebih ditekankan Paulus dalam Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi Paulus berusaha untuk mengenal Tuhan dan dia berusaha mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Supaya apa? Dia serupa dengan Kristus. Jadi manusia ini hanyalah mampu serupa dengan pikiran Kristus. Tetapi kita terbatas memahami pikiran Tuhan. Tetapi kita berusaha untuk memahami pikiran Tuhan itu. Itu sebab Tuhan ingin mengenal dirinya. Tuhan kita mengenal dirinya dan memahami kehendaknya. Itulah karena jurang antara pikiran manusia dengan pikiran Tuhan sangat jauh. Tetapi Tuhan sendiri dalam keterbatasan manusia itu ingin manusia itu mengenal dirinya, bahkan memahami kehendaknya. Nah, surat Filipi yang ditulis oleh Paulus ini dalam keadaan tersiksa dan terpenjara waktu itu. Dia dipenjara, tersiksa, maka dia menulis bahwa dia hendak mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitan Kristus. Bahkan dia ingin menyerupai Kristus. Nah, di sisi lain Allah sendiri pun sangat rindu agar manusia mengenalnya, gitu ya. Jadi yang kedua, bagian yang kedua, walau kita jauh berbeda pikiran kita dengan Tuhan, tetapi Tuhan ingin kita ini mau mengenalnya serta memahami kehendak Tuhan. Allah tidak pernah lebih mengingini pemberian kita, kurban kita, persembahan kita daripada pengenalan kita kepadanya.
pengenalan akan Tuhan menjadi penentu tindakan perbuatan kita. Ketika aku mengatakan aku mengenal Tuhan, maka sikapku, tindakku, polaku, kataku adalah orang yang mengenal Tuhan. Jadi sikap kita tergantung pada pengenalan Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi Mazmur mengatakan begini. Kalau kita sudah mengaku mengenal Tuhan, maka pastilah kita tidak akan meninggalkan jalan Tuhan. Ini yang menarik. Jadi bagian yang kedua yang harus kita yakini ialah Tuhan menginginkan kita mengenal dan memahami kehendaknya. Nah bagian yang ketiga dari nats hari ini yang hendak kita pelajari soal pikiran manusia yang tidak bisa memikirkan pikiran Tuhan dan hanya bisa memiliki pikiran Kristus. Yang ketiga ialah Tuhan melihat dan menyelidiki setiap hati. Tuhan melihat dan menyelidiki setiap hati. Jadi hati kita ini dilihat dan diselidiki oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku tidak menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Tetapi manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Nah dari perkataan Tuhan kepada Samuel tentang pemilihan calon raja ini, kita belajar bahwa ada dua pandangan yang bertentangan terhadap nilai diri dan hidup manusia. Tuhan tidak melihat hati, sedangkan Tuhan melihat hati, sedangkan manusia melihat apa yang di depan mata. Artinya apa? Di hadapan Tuhan yang dibutuhkan dari kita ialah hati yang punya iman. Itu yang di hadapan Tuhan yang penting. Bukan soal penampilan kita. Bukan soal perawakan kita. Bukan. Tapi apa isi hatimu. Apakah hatimu beriman kepadanya apa tidak. Itu yang penting bagi Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 menegaskan hal itu. Tetapi iman tidak mungkin. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya ulangi. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi hati kita yang berkenan itu adalah hati yang beriman kepada Tuhan. Makanya usahakanlah hati kita beriman supaya kita berkenan. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat bajumu, bukan melihat wajahmu atau perawakanmu, tapi melihat iman. Nah Tuhan tidak menilai kita berdasarkan kemampuan, perbuatan, prestasi, bahkan jabatan yang kita miliki sekarang. Bukan itu dilihat Tuhan. Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, saat itu juga Tuhan memperhitungkan hal tersebut sebagai kebenaran. Bukan ketika Abraham sudah berhasil. Bukan. Jadi Allah memperhitungkan Abraham sebagai bapak orang beriman. Bukan karena saat Abraham berhasil memimpin bangsa Israel, bukan. Tetapi karena apa? Karena Abraham memiliki hati yang beriman. Artinya apa? Tuhan menyatakan Abraham benar pada saat Abraham beriman dan percaya kepada Allah Israel. Bukan pada saat Abraham berbuat sesuatu. Nah sebaliknya manusia cenderung kan melihat apa yang di depan matanya. Dia sukses, kaya, ganteng, cantik. Wah maka dia hormatilah. Bukan. Itu memang manusia. Tapi Tuhan tidak melihat seperti itu. Di mata Tuhan manusia, penampilannya, karakternya, perilakunya, tutur katanya, dan kemampuannya tidak begitu penting bagi Tuhan. Tetapi yang penting bagi Tuhan ialah hatinya apakah beriman. Apakah ketika Tuhan datang, apakah hatinya setia sebagai hamba. Mengerti pikiran Tuhan salah satunya adalah belajar melihat hati. Bukan melihat yang kasat mata. Ini yang menarik bagian yang ketiga. Jadi Tuhan melihat
dan menyelidiki setiap hati. Yang terakhir, apa yang kita pelajari dari Nats hari ini, bagaimana kita melihat pikiran Tuhan dan kita menjadi seperti pikiran Kristus. Yang keempat ialah Tuhan berdaulat penuh atas setiap kehidupan. Tuhan berdaulat penuh atas setiap kehidupan. Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Dalam 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 7. Artinya apa? Alkitab mendefinisikan kedaulatan Allah melalui hidup dan karyanya secara aktif. Dia menciptakan, memelihara, memerintah atas segala sesuatu yang dilakukannya dengan secara sempurna. Bukti Allah berdaulat dan berkuasa atas perbuatannya sebagai Allah pencipta dan pemelihara ialah menurunkan air bah yang menutupi seluruh permukaan bumi karena murkanya atas Ur Kasdim. Atas kejahatan manusia maksud saya. Jadi air bah itu datang untuk memusnahkan kejahatan manusia. Tetapi juga dia sekaligus memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk menuju tanah yang dia janjikan. Dan banyak lagi bagaimana Allah itu berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Ini yang menarik dari teks hari ini. Jadi atas kehidupan kita masing-masing pun Allah berdaulat. Dan dia akan menuntun yang terbaik menurut pikiran Tuhan, bukan menurut pikiran kita. Karena itu, mari mengenal pikiran Tuhan. Agar seluruh tindak dan laku kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Kristus yang telah memberi kami firman-Mu untuk kami melihat bahwa pikiran manusia tidak bisa menjangkau pikiran Tuhan. Tetapi Tuhan sangat senang jika manusia berusaha mengetahui, mengenal pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan. Sehingga ajarlah kami Tuhan untuk mengerti pikiran Tuhan, kehendak-Mu, dan kami melakukan firman-Mu dan kebenarannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap jaga kesehatan, melalui prokes. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.